malah dia tambah lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadits qudsi bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan, apabila seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, Allah mendekat kepada hamba tersebut satu dhira'. Apabila hamba mendekat kepada Allah satu dhira', Allah mendekat kepadanya satu hasta. Apabila seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berjalan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat kepada hambanya seperti jalan, antara jalan dengan lari, harwala. Seperti orang sa'i itu, antara jalan dengan lari, lebih dekat. Ini adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hambanya. Tinggal kita ini perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Tadi sudah Sayyidina Syekh di awal kitabnya, nasihatnya mengatakan, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, merasa bersalah kepada Allah. Terus mahmakan, meskipun kita sudah merasa kita sudah melakukan salat 5 waktu, tidak melakukan kesalahan, andai kata ada perasaan semacam itu, tetap kau bertaubat. Mungkin di dalam Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح لنا فتحا قريب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الفتح الرباني والفيض الرحماني، الفصل 13، وقال نفعنا الله به وبعلومه وعلم سائر الصالحين بالدارين آمين. توبوا إلى الله واعتذروا إليه، واعترفوا بذنوبكم بينكم وبينه، وتضرعوا بين يديه بين أيديكم، لو عرفتم لكنتم على غير ما أنتم عليه. تأدبوا بين يدي الحق عز وجل كما كان يتأدب من سبقكم. Para hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, anugerah besar pada malam hari ini Allah mengumpulkan kita di majlis salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama duduk mempunyai harapan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan hidayah, petunjuk dari Allah, mengharapkan hajat-hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang kita hajatkan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di sini ada nasihat dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddisallahu ruhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin. Kata beliau, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Taubat ini adalah pintu pertama bagi seorang hamba yang menginginkan berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang dari kita manusia kecuali dirinya mempunyai keteledoran, mempunyai kesalahan dengan penciptanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam bersalah, dan sebaik-baik mereka yang bersalah adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah, wa'tadiru ilaih, dan minta maaf kepada Allah. Merasalah bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malah kita merasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kesucian, mempunyai merasa melakukan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi selalu kita harus merasa merendah di hadapan Allah, merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun andai kata kita melakukan suatu perkara yang sudah diwajibkan oleh Allah, tapi tetap harus merasa berkurang atau kurang di dalam melakukannya, dan merasa bersalah itu tadi atas dosa-dosa yang telah dikerjakan antara dirinya terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang semacam ini, yang berusaha di dalam hatinya selalu merasa berdosa, salah di dalam perilakunya, artinya selalu merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata dia menunaikan kewajiban pun, dia merasa bahwa kewajiban yang ditunaikan tidak semestinya. Mungkin kita sudah sering dengarkan bagaimana ucapan para malaikat sewaktu mereka telah mengerjakan apa yang harus dikerjakan atas perintah dari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat kita yakini mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ma'sum. Mereka tidak mempunyai dosa, tidak punya kesalahan. Mereka mengerjakan atas segala sesuatu yang Allah perintahkan dengan semestinya. Bahkan kalau kita pelajari bagaimana para malaikat yang mempunyai tugas di dalam akidah, yang mempunyai tugas untuk mencabut ruh seseorang, sampai detik ini masih berkeliling untuk mencabut ruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diantara mereka mempunyai tugas di bawah arsy-Nya Allah. Sampai sekarang mereka singgah di bawah arsy-Nya Allah, meskipun waktu yang sudah dipikul oleh mereka sudah beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, bahkan melebihi daripada ribuan tahun mulai mereka diciptakan sampai ila masya Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dengan mengerjakannya dengan sesempurna mungkin, akan tetapi tetap mereka menyatakan di hadapan penciptanya, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Allah, ma'abadnak haqqa ibadatik. Wahai Allah, kami tidak menyembahmu dengan sebenar-benarnya penghambaan kepadamu. Ini sekelas malaikat yang tidak teledor kepada Allah. Kira-kira bagaimana dengan keadaan kita bagi kita yang sudah merasa sempurna di dalam melakukan kewajiban di hadapan Allah? Tentunya kita lebih harus lagi merasa kurang di dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin barangkali sebagian ucapan ini untuk sebagian kita sekarang ini tidak terlalu bisa untuk difahami. Artinya
pemahaman yang semacam ini mungkin sesuatu yang membingungkan untuk sebagian di antara kita, tapi ini adalah hakikat, ini adalah sesuatu yang nyata yang harus kita ketahui dan kita usahakan supaya selalu kehidupan kita menuju atau mengeratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hubungan yang lebih baik dan lebih baik. Apalagi di akhir zaman ini sangat jarang sekali sebagian di antara kita ini memikirkan antara hubungannya dengan penciptanya. Sudah sangat jarang sekali memikirkan hubungan mereka atau hubungan kita dengan Allah, itu jarang. Tapi kalau kita memikirkan hubungan kita dengan sesama kita, baik tetangga kita, baik orang tua, anak, suami, istri, murid, guru, mungkin atau teman, partner kerjanya, teman kerjanya, karyawannya, bosnya, apalagi khususnya antara karyawan dengan bosnya atau bawahan dengan atasannya, mereka berusaha untuk memperbaiki hubungannya. Jangan sampai, mungkin mereka usahakan jangan sampai ada keteledoran atau kesalahan dari bawahan untuk atasan. Dengan harapan imbalan yang mereka akan terima nanti. Kenapa tidak harus lebih difikirkan oleh kita mengeratkan atau memperbaiki selalu hubungan kita dengan pencipta kita, Zat yang menciptakan, yang mengadakan kita dari yang sebelumnya kita itu tidak ada, Zat yang menghidupkan, memberikan ruh kepada kita, di mana di alam dunia tidak ada yang mampu menciptakan ruh atau memberikan ruh untuk kita. Cari di mana di alam dunia mempunyai kekuatan untuk menciptakan ruh dan memberikan ruh kepada kita, kalau bukan Dia adalah pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak harus lebih mementingkan, memikirkan antara hubungan kita dengan Zat yang sampai saat ini kenikmatannya tidak terputus diulurkan untuk kita. Saya nanya sama yang hadir, pernahkah kenikmatan Allah putuskan untuk kita sesaat? Allah tidak pernah memutuskan sampai detik ini kenikmatannya untuk kita. Kenapa tidak kita harus lebih memikirkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita kok mementingkan hubungan yang lebih kita pentingkan hubungan kita dengan sesama kita? Betul, bagus kita berhubungan dengan sesama kita dengan yang diajarkan oleh syariat, tidak anjuran. Akan tetapi jangan dilupakan sesuatu yang sangat penting sekali, antara ikatan hubungan kita dengan pencipta kita. Karena kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hubungannya baik, maka hubungan kita dengan sesama kita bakal baik. Hubungan kita dengan hamba-hamba Allah yang lain bakal baik. Tapi kalau sudah disepelekan antara hubungannya dengan Allah, kewajiban ditinggalkan, larangan diterjang, rasa takut kepadanya tidak ada, mengharap kepada Zat yang maha kaya, maha baik, maha lembah lembut pun tidak ada dalam diri kita. Terus bagaimana kira-kira yang semacam ini? Kira-kira hubungannya dengan sesamanya akan baik? Enggak. Andai kata zahirnya terlihat baik, di belakangnya bisa jadi sesuatu yang sangat membahayakan untuk hubungan mereka. Dan ini nyata. Dan ini nyata di dalam kehidupan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, majelis
yang seperti kita sekarang sama-sama hadir, ini adalah majlis yang insyaallah sama-sama kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik nanti kita melalui pelajaran fikihnya, atau kita dengarkan nasihat dari para salihinnya, dari zikir-zikir atau salawat yang kita baca, ya, dari duduk-duduknya kita dengan sesama kita. Nah itu sangat penting sekali para hadir. Mempererat, memperbaiki selalu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah pikiran yang dipikirkan oleh para salihin. Selalu hubungannya dieratkan, diperbaiki. Jangan sampai lepas hubungannya dengan penciptanya, karena kunci dari segalanya. Coba bayangkan, seorang ciptaan mempunyai hubungan erat dengan penciptanya, zat yang maha kuat. Butuh kekuatan, didapati. Butuh pertolongan, ditolong. Butuh kelembutan, Allah berikan kelembutannya. Butuh apa? Kekayaan, Dia yang maha kaya. Butuh penjagaan, Dia adalah zat yang maha menjaga. Butuh kasih sayang, Dia adalah maha pengasih dan lagi maha penyayang. Makanya sering mungkin kita katakan, nasihat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri, man wajadallah wajadahu kulla syai'. Barang siapa yang mendapati Allah, dia dekat dengan Allah, dan Allah nyatakan dalam Al-Quran. Allah menyatakan sendiri dalam Al-Quran, berkata kepada nabinya, kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah, wahai kekasihku Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan, jawab, aku itu dekat dengan mereka. Subhanahu wa ta'ala. Aku Allah Azza wa Jal dekat dengan hambanya. Dia dekat dengan hambanya. Tapi berapa banyak hamba yang menjauh darinya. Berapa banyak bahkan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sengaja lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak hamba yang tidak memperdulikan kedekatan yang Allah sudah berikan kemuliaan tersebut, bahwa Allah dekat dengan hambanya, malah dia tambah lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadits qudsi bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan, apabila seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, Allah mendekat kepada hamba tersebut satu dhira'. Apabila hamba mendekat kepada Allah satu dhira', Allah mendekat kepadanya satu hasta. Apabila seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berjalan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat kepada hambanya seperti jalan, antara jalan dengan lari, harwalah. Seperti orang sa'i itu, antara jalan dengan lari, lebih dekat. Ini adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hambanya. Tinggal kita ini perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Tadi sudah Sayyidina Syekh di awal kitabnya, nasihatnya mengatakan, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, merasa bersalah kepada Allah. Terus mahmakan, meskipun kita sudah merasa kita sudah melakukan salat 5 waktu, tidak melakukan kesalahan, andai kata ada perasaan semacam itu, tetap kau bertobat. Mungkin di dalam ibadah kita tidak sempurna, tidak semestinya yang harus Allah perintahkan untuk kita mengabdi kepadanya. Sebagaimana malaikat itu menyatakan, ya Rabbi ma'abadnak haqqa ibadatik. Wahai Tuhan, wahai Allah, kami tidak menyembah kepadamu dengan semestinya.
malaikat masih merasa ada keteledoran, kesalahan di dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah. Ini taubat sebagaimana tadi juga disampaikan adalah awal perjalanan kita menuju Allah. Harus taubat. Bertaubat dengan taubatan nasuh, dengan kesungguhan bertaubat kepada Allah. Kemudian ia jaga kesuciannya setelah bertaubat. Karena orang yang bertaubat dengan kesungguhan, maka dia akan kembali fitrah, akan kembali suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hadithi, "At-ta'ib min adz-dzambi kama la dzambalah," kama qala Nabi. Orang yang bertobat dari dosa, bertobat benar-benar, kama la dzambalah, seperti orang yang tidak melakukan dosa. Tobat betul-betul, merasa bersalah, merintih, ya Allah saya salah, saya teledor, saya minta maaf. Benar-benar dari hati dan Allah tahu. La yakhfa alaihi khafiyah, ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit apapun. Bahkan Allah mengetahui tipu dayanya mata. Dan apa-apa yang disembunyikan di dalam hati seorang hamba. Al-Habib Abdullah bin Haddad yang tadi kita dengarkan wajangannya, qasidahnya, tawasulnya. Ya alim sir minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna. Ya alim sir, wahai zat yang mengetahui rahasia kami, sesuatu yang kami sembunyikan, wahai zat yang mengetahui rahasia kami. Artinya Allah Subhanahu wa taala tahu. Makanya Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunt. Dalam hadis lain, ittaqillah fi usrika wa yusrik. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja engkau berada. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang maupun susah. Karena ketakwaan tersebut adalah kunci dari segala jalan keluar. Jalan keluar seorang hamba adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu ila Allah wa'tadiru ilaih wa'tarifu bidunubikum bainakum wa bainah wa tadarra'u baina yadayhi. Mendekat sama Allah. Coba kata orang kita, orang Jawa sini, tadarra'u ilaih, DP maring Gusti Allah, mendekat, merintih. Dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendekati Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala paling dekat keadaan seorang hamba kepada penciptanya adalah sewaktu dia sujud. Mendekat kepada Allah, panggil namanya, sebut namanya dengan kerinduan, dengan memohon belas kasih, dengan merasa butuh kepadanya. Panggil, sebagaimana kita kalau mempunyai kebutuhan dengan sesama kita, kita panggil, kita ketok dari depan rumahnya. Bahkan kalau rumahnya ada gerbangnya, kita ketok. Kalau kita membutuhkan sesuatu, kita sebutkan hajat kita, minta maaf misalkan, minta atau nyuwun atau apa, dia tampakkan di hadapan sahibul baitnya. Apakah tidak lebih berhak untuk Allah kita seru namanya, kita panggil namanya, kita mengharap kepadanya? Tentunya Allah lebih berhak dari itu semua. Ya, tadarra'u, mendekat, DP mari Gusti Allah Subhanahu wa taala, merasa butuh di hadapannya, harus merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Qadir, "Aish baina aidikum." Ente ini kenapa? Kenapa kalian wahai hamba? Lau araftum. Artinya ini kan pertanyaan seakan-akan seperti mengingkari untuk sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok menjauh dari Allah? Kenapa kok mereka berani menerjang larangan Allah? Kenapa sih
Sehingga ditanya, Syekh Abdul Qadir Jalali seperti mengingkari. Aish baina aidikum. Kenapa kalian? Kenapa? Seakan-akan mengingkari. Kenapa kok kalian begitu kepada pencipta kalian? Yang sudah sebegitu baiknya, yang sudah sebegitu lembutnya, yang sudah sebegitu sayangnya, yang sudah sebegitu indahnya perilakunya kepada hamba-hambanya, kok malahan tidak sebaiknya untuk diperlakukan. Aish baina aidikum. Kenapa kalian? Lau araftum ma araftum, kata Syekh Abdul Qadir, lau araftum lakuntum ala ghair ma antum alaih. Kalau kau tahu, kalau kalian makrifat kepada Allah, nggak mungkin kalian berperilaku semacam itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi Jibril alaihi salam. Ini riwayat Al-Faqir sampaikan ringkas kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril diskusi dengan Nabi, ngobrol dengan Nabi, yang akhirnya Jibril itu pun menangis. Jibril itu menangis. Jibril ini, kita tahu Jibril Aminul Wahyi, kepala para malaikat. Tidak ada seorang Rasul pun kecuali Allah mengutus Jibril untuk membawa wahyunya. Jibril yang menemani Nabi Muhammad untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Jibril yang mempunyai kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara malaikat yang mengikuti perang Badar. Perang Badar itu dikatakan oleh para ulama kita, malaikat yang ikut perang Badar itu lebih mulia daripada malaikat yang tidak ikut perang Badar. Artinya kemuliaan Jibril itu di atas kemuliaan para malaikat. Sudah jadi kepala malaikat, pembawa wahyu, ikut perang Badar, berjumpa dengan Nabi dan macam-macamnya. Jibril menangis. Kemudian Nabi SAW menangis. Tahu-taunya berdua sedang memikirkan perkara alam akhirat. Antara Nabi dengan Jibril alaihissalam. Jibril takut keadaannya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti iblis. Iblis dulu di sorga diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sewaktu tidak patuh kepada Allah, Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tidak mau, enggan, sehingga tergolong dari orang-orang kafir yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi mal'un, marjum, keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Itu Jibril memikirkan semacam itu, akhirnya menangis. Ditanya, wahai Jibril, kata Nabi, mayubkik, ente kenapa nangis? Ente Aminul Wahyi, pembawa wahyu, ente begini. Kali ya Rasulullah, saya takut iblis saja diusir. Saya takut di akhir saya nggak tahu apakah akhir saya seperti ini, saya masih taat kepada Allah, atau akhir saya seperti iblis, terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Jibril. Wan Nabi dengar semacam itu ikut nangis. Sallallahu alaihi wasallam merintih juga kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis duanya. Sehingga tidak lama setelah diskusi antara Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril naik ke atas, Nabi pergi ke kiri, keluar dari majelis tersebut. Di depan didapati kaum Ansar sedang tertawa-tawa. Sedang tertawa-tawa. Kata Nabi, "Lau araftum ma araft." Kalau kalian tahu apa yang saya tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran wa dhahiktum qalilan wa la dhahiktum qalilan. Kalau kalian tahu ini yang sedang bermain, bergurau, sedang ketawa-tawa, terbahak-bahak, sedang kata Nabi, kalian kalau tahu yang saya tahu,
kalian bakal menangis, sangat banyak menangis dan ketawanya sedikit. Tidak berani ketawa-tawa semacam ini. Kalau kalian tahu seperti yang saya tahu. Karena diantaranya adalah Nabi SAW yang waktu berdiskusi dengan Jibril juga diberitahu tentang neraka. Yaitu neraka Jahannam. Kalau sesuatu dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, itu tembus ke dasarnya kurang lebih perjalanan 7.000 tahun baru sampai dasarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala membakar neraka 1.000 tahun. Pertama menjadi putih. Itu api dibakar, dikobarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 1.000 tahun menjadi putih. 1.000 tahun menjadi merah. Setelah itu 1.000 tahun lagi dikobarkan sampai menjadi merah. Dikobarkan lagi sampai menjadi hitam pekat. Sampai tidak ada percikannya. Tidak terlihat percikannya. Tahu? Kita kadang kalau arang itu sate, kalau bakar sate, kalau kita kadang pukul, tek, meskipun banyak asapnya, percikannya kan kelihatan. Iya kan? Masih kelihatan. Ini percikannya nggak kelihatan, saking gelapnya, saking dahsyatnya panasnya. Itu sudah ribuan tahun. Di situ diceritakan andai kata neraka Jahannam itu bocor. Bocornya itu seperti jarum kecilnya. Seperti jarum kecil keluar. Kecil keluar dari neraka Jahannam, alam dunia ini meleleh. Alam dunia meleleh. Coba bayangkan kalau makhluk seperti kita sekecil ini, nasallallahu alaihi wasallam, manusia yang masuk jadi apa? Kalau itu tadi bocor aja sedikit, ini alam dunia loh. Alam dunia bakal meleleh. Gunung aja di atas itu, di atasnya neraka dilewatkan, ladabat, akan meleleh. Dilewatkan di atasnya. Itu kalau tadi yang tadi itu bocor ke alam dunia meleleh. Makanya alam dunia yang sudah kita merasa panas ini itu sudah dicuci beberapa kali. Artinya sudah diringankan. Itu hanya percikannya saja dari neraka, percikan sedikit sampai jadi api di alam dunia ini sekarang, yang ada di sana, ada di sini, ada negeri sini, negeri sana. Itu percikan dari api neraka yang sangat sedikit sekali. Dan itu pun sudah diringankan, artinya sudah diringankan, sudah seperti dicuci. Tapi masih sebegitu panasnya. Kalau lilin kita sulet, kita nyalakan, jari kita taruh 5 menit, akan gosong. Panasan mungkin matang ya. 5 menit taruh matang, lilin saja. Wakif. Kalau daging tulang manusia yang dimasukkan, jadinya apa para hadir? Itu Nabi Muhammad menangis dengan Jibril memikirkan itu. Jibril menangis. Makanya Nabi Muhammad berkata, waktu dilihat di jalan ada yang sedang ketawa-tawa, kaum Ansar ketawa, "Lau araftum," kalau kalian tahu, ma'araft, yang saya tahu, "la bagaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan." Kalian bakal menangis, banyak menangis dan ketawanya sedikit. Ya, sekarang mendapati kejadian semacam itu. Maksudnya memahaminya, tahu perkara yang hak, sehingga ya nggak macam-macam, nggak berani macam-macam. Tamam, lau araftum, maka dia kata Sayyidina Syekh, "Aish baina aidikum." Kenapa kalian wahai hamba? Kenapa kalian ini? Ini kan omongan orang yang musyfik. Tahu musyfik? Orang yang punya belas kasih sayang sama sesamanya, karena mereka nggak tahu. Kenapa sih kalian ini? Ya kan, orang tua kadang memberikan nasihat kepada anaknya, "Wis omongi bolak-balik, orang nurut-nurut aja metu. Karena orang tuanya tahu, di luar hujan, kalau pulang barangkali sakit. Sudah diomongi bolak-balik. Jadi kan kayak gembreget gitu. Hasbainaidikum, kenapa kalian itu? Sudah dikasih tahu. Lau araftum, kata beliau, lakuntum ala ghair ma antum alaih. Kalau kalian tahu, keadaan kalian enggak semacam ini.
keadaan kalian tidak semacam ini. Ta'addabu, kata Sayyidina Syekh, beradablah kalian baina yadayil haq azza wa jal, beradablah kalian kepada Allah, berakhlak kepada Allah. Kalau dengan sesama kita mau bermuamalah ini, satu dengan yang lain teman duduk, saya kira kalau diperlakukan sewenang-wenang nggak bakal senang, mungkin hubungannya bakal renggang. Ya, teman dengan temannya duduk bareng, tahu-taunya satunya dipukul, nggak ada apa-apa, satunya dipukul lagi, satunya dipukul lagi, dicubit, satunya dicubit, lama-lama pisah, berantem, ya kan? Hubungannya tidak erat karena tidak berakhlak satu dengan yang lain. Lah ini seorang hamba diperintahkan untuk beradab kepada Allah. Ta'addabu baina yadil haq, beradablah, yang sebegitu sudah indah perilaku Allah kepada kita, maka kalian wahai hamba berakhlaklah kepada Allah, beradab kepada Allah di dalam perilaku kita, di dalam kehidupan kita, di dalam muamalah kita, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama kana yata'addab man sabaqakum, sebagaimana para pendahulu beradab kepada Allah. Itu ada kalau orang-orang dahulu itu rahimahumullah ta'ala, ada di antara mereka yang mujahadahnya gak pernah berani lihat ke langit, gak pernah, berjalan selalu nunduk karena ta'addab ma Allah. Ada lagi di antara mereka kaum salihin, kalau ngambil wudu itu mukanya pucat, terlihat menguning, merah, kuning. Orang takut gimana sih? Orang dalam keadaan takut. Ini baru mau wudunya, belum masuk ke sholatnya. Sehingga waktu ditanya, ya imam, kenapa kok ente kalau wudu mukanya memerah gitu, kayak orang pucat takut? Kata beliau, hal araftum baina yaday man agung, tahukah engkau, apakah kalian tahu saya sebentar lagi itu mau menghadap siapa? Dia mau menghadap Allah, bagaimana enggak takut? Dia mau menghadap zat yang maha perkasa. Kalau orang mau menghadap kepada atasannya, kalau salah perilaku saja takut dipecat dari pekerjaannya. Kalau dipecat sama Allah mau kemana? Kalau dipecat sama Allah, andai kata ini bahasanya dipecat, mau lari kemana? Kalau Allah pecat, hamba, ente jangan ada di bawah naungan langit saya, jangan ada di atas bumi saya. Saya nanya sama kita semua, kita mau lari kemana? Kalau Allah murka dengan kita, nasallallahu alaihi wasallam, Allah murka dengan hambanya, Allah usir, sana pergi dari bawah langit saya, dari atas bumi saya. Saya nanya, mau kemana? Mau di lautan, bukankah di atas lautan ada langitnya Allah? Mau lari kemana berada? Coba lihat bagaimana kasih sayangnya Allah. Kita muamalah dengan sesama kita, salah 2, 3, 4, 5 kali sudah diperlakukan sewenang-wenang kita. Nah, kita aturan harus lebih baik lagi untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk lebih beradab. Lah ini PR, apalagi alhamdulillah ini yang hadir kita ini kan banyak para pemuda khususnya. Kita perbaiki, ya, kita perbaiki kehidupan kita. Masa depan kita kalau pengen sukses, eratkan hubungannya dengan Allah. Kalau orang di luar sana bingung nanti di dalam memikirkan masa depannya, bagaimana di dalam mencari ma'isyahnya, dalam ininya, dalam kehidupannya, dia ingin punya fasilitas, dia ingin punya ini, bisa melakukan ini. Ini kuncinya, kalau mendapati Allah, dekat erat hubungannya dengan Allah, maka akan dapat segalanya, karena dialah pemiliknya, karena dialah yang mampu memberikan kepada hambanya. Kalau kita lari dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai barat, dari hujung sampai hujung, kalau Allah mencegah tidak bakal kita dapati. Kalau dia sudah mencegah pemberiannya, enggak bakal kita dapati meskipun kita berjalan dari hujung sampai hujung.
Berarti kan ini inti nih. Kita meraih atau berusaha untuk mendekatkan hubungan kita dengan pencipta kita. Maka coba dan rasakan bagaimana kenikmatan seorang hamba kalau sudah menjadi orang atau hamba yang dekat dengan penciptanya. Seorang hamba kalau sudah dekat dengan penciptanya. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allah 'abdan nada Jibril." Apabila seorang hamba sudah dicintai sama Allah, maka Allah menyuruh kepada Jibril, "Ya Jibril, wahai malaikat, kepala para malaikat, inni uhibbu fulanan fa ahibbuh." Saya cinta kepada hambaku, kata Allah, maka ente malaikat yang mulia, ente harus cinta juga. Ini lihat, orang yang sudah mendapatkan hubungan erat dengan Allah dicintai sama Allah. Jibril enggak menolak, fa yuhibbuhu Jibril. Wa nada fi ahli sama. Jibril menyuruh kepada penduduk langit, "Ya ahli sama, wahai penduduk langit semuanya." Seruan dari kepala para malaikat. Wahai penduduk langit, kalian semuanya harus mencintai si A itu tadi, karena si A sudah dicintai sama pencipta kalian. Penduduk langit enggak ada yang menolak, semuanya cinta. Belum tidak sampai situ. Kemudian Allah berikan mandat di alam dunia untuk menerima hamba ini. Wa yudha' lahul qabul. Dia akan diterima di buminya Allah Subhanahu wa taala. Lari ke sana orang memuliakan, menyanjung, lari ke sana orang memuliakan, orang menghormati, orang menyanjung. Yudha' lahul qabul. Beda dengan keadaan hamba yang tidak tahu menahu kedekatan diri dengan Allah, mencari kehormatan enggak dapat. Yang dapat hanya cacian. Di sana nyari penghormatan, nyari kedudukan, tidak dapat kedudukan, tidak dapat penghormatan. Yang ada adalah kenistaan yang akan dapatinya, kerendahan yang akan dapatinya. Tapi kalau sudah dia dapat Allah, sebagaimana tadi Syekh Abdul Qadir menyatakan, "Man wajadallah wajadahu kulla syai'." Ini PR untuk saya dan antum. Kecil maupun besar. Anak muda maupun yang sudah sepuh, ini semua yang hadir, mari sama-sama kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki, banyak istighfar, mendekatkan diri, perintah lakukan, larangan jauhi. Terus kita berusaha dari waktu ke waktu, dari langkah ke langkah. Dari kesemangatan ke kesemangatan kita terus sampai hatta atanal yaqin, sampai datang kewafatan kepada diri kita. Mudah-mudahan kalau begitu perilakunya, insyaallah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan kalau orang wafat dalam keadaan baik, maka akan dibangkitkan dengan kebaikan. Man mata ala syai'in, kata Nabi Muhammad, ba'athahu Allahu alaih. Barang siapa yang wafat dalam suatu keadaan, Allah akan bangkitkan dengan keadaan tersebut. Kalau wafatnya dalam keadaan sujud, dibangkitkan dalam keadaan sujud. Orang wafat sedang keadaan berdoa kepada Allah, dibangkitkan dalam keadaan berdoa. Ini fadilah besar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin ala hadihi yakun salam min khairat ad-dunya wal akhirah. إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر صاحب المقام الحضرة حبيبنا محمد طارق حداد مولى المشهد حبيبنا علي بن حسن عطاس حبيب هادون معمر عطاس حبيب محمد بن هادون سيد الوالد عبد الله محمد حبيب علي مشهد محمد سيد حبيب حسن عبد الله حبيب حسين بن هاشم العطاس والحبيب حسين العطاس ميدر الحبيب محمد شافع الكاف سيد الوالد أخي عبد الرحمن من تصدق في هذا المعهد حبيب عبد القادر تصدق في هذا المعهد عام سيدنا الله عيسى بن عبد حبيبنا محمد بن سالم تغشيهم برحمه وغفر الله يغفر لهم. حبيبنا أحمد بن زين حبيب الشيخ عبد الله بن سودان فعنا بأسرار الموارهم وعلوم الدين ودي الآخرة. الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا